Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada sang kaya, tidak ada sang miskin. Semuanya rata pada hari ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu hal yang akan saya terangkan kepada antum semuanya, kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya jangan tangisi Ramadan itu ketika pergi, tapi tangisi Ramadan itu ketika kita semua sudah pergi. Lalu ketika kita semua sudah pergi, apakah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bermuslim berhijrah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghina sesama muslim, tidak itu yang namanya Islam. Tidak itu yang namanya Islam. Sekarang fenomena terjadi. Islam itu bukan diukur seberapa hitam jidatku. Islam itu tidak diukur seberapa cingkrang celanaku. Islam itu tidak diukur dengan seberapa besar dan juga mewahnya jilbabmu. Tapi Islam itu diukur ketika kepada Allah engkau taat dan juga kepada manusia engkau bermanfaat. Itu yang namanya Islam. Tidak mengurangi esensinya Islam. Kalau misalkan kita dengan memujikan sesama, dan itu fenomena pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah mengasih. Apabila kami pernah menyakiti hati orang tua kami, apabila kami pernah menyakiti orang tua kami, apabila kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, di pagi hari ini kami bersimpuh kepadamu, ya ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampuni semua dosa guru kami, ya ampuni semua dosa-dosa saudara kami, ampuni semua dosa-dosa istri dan juga suami kami, ampuni semua dosa tetangga kami, ampuni dosa putra-putri kami. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Pengasih, pengampun dosa-dosa kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira wal kabira walhamdulillahi katsira munira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah
إلا الله وحده لا شريك له وعبده سيدنا محمد عبده ورسوله الشفيع في المحشر النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillah anu jadi buka perwaning cerita anu ngaguruh kana mana kalau katai kana lambai kalau katai kana kelek ngocok kana cajantung dari ibarat janji pasini ati hamul cali cilucan udara tinu tali cadang yen saestuna urang sadayana kita semua pada pagi hari ini bersama telah diberikan kenikmatan merayakan Idul Fitri dengan dikumandangkannya takbir semenjak maghrib masuk bulan yang setelah melampaui perjuangan pelatihan fisik dan mental berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Semoga segala keistimewaan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala semua tercurahkan terkukuhkan kepada kita semua dengan semua kenikmatan anugerah yang Allah berikan sehingga kita semua kaum muslimin wal muslimat yang semuanya di seluruh penjuru dunia bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada sang kaya, tidak ada sang miskin, semuanya rata pada hari ini mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan buah dari Idul Fitri itu sendiri. Kalaulah di dalam berbulan puasa kita takut akan memakan hal-hal yang halal, memakan hal-hal yang mungkin itu dilarang padahal itu halal. Lalu kenapa ketika sesudah Ramadan yang halal dan apa yang haram pun kita tetap memakannya? Padahal Allah pada bulan Ramadan sama dengan Allah di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya khatib berwasiat takwa dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan takwa kita hanya bukan saja libasul jadi, bukan hanya pakaian saja kita yang baru, tapi hati kita yang baru, amalan-amalan kita yang baru, ibadah kita dengan yang baru, berjamaah di masjid dengan shaf yang baru dan juga semangat. Kita pupuk sesudah Ramadan, itu inti perjuangan ketika kita sesudah melaksanakan Idul Fitri, yang mana Idul Fitri ini merupakan 3 bagian. Yang pertama, secara bahasa Ramadan adalah disebut dengan Syiddatul Hari atau yang disebut dengan sangat panas. Ataupun Ramadan itu berasal kata dari Romado yang ditambahkan dengan alif dan nun yang berarti itu adalah kalimat yang superlatif yang mana luas. Tidak akan kita mendapatkan Ramadan kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Ramadan itu sendiri. Apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut makan sebelum maghrib, kita takut berhubungan seksual dengan istri kita padahal itu halal. Kita takut memakan makanan yang mungkin dibawa oleh orang tua kita yang padahal itu halal dengan nafkah yang halal. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana dengan datangnya Ramadan, kita semua akan dibakar karena memang sangat panas bulan Ramadan itu. Panas dalam artian apa? Dengan bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita akan runtuh seketika dengan datangnya Ramadan. Kalaulah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bulan Ramadan itu. Dengan apa? Mungkin tidak semua. Semua kita melaksanakan yang namanya mencicipi yang namanya Lebaran, tapi semua tidak bisa menikmati yang namanya Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu hanya khusus buat siapa? Buat tujuannya yaitu lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bukan hanya menjalankan semua perintahnya, tapi kita juga harus siap untuk dilarang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa berdosa itu akan runtuh seketika pada hari ini, dimulai dengan 1 Syawal 1440 Hijriah. Dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang. Ya, bukan berarti Anda masih diberikan nafas pada hari ini. Bukan berarti Anda diberikan harta yang melimpah. Bukan berarti Anda bisa berpakaian yang baru pada hari ini. Bukan berarti Allah itu memberikan sesuatu yang memang dinikmati di dalam dunia. Bukan itu. Tapi Allah sayang karena kita banyak berdosa sampai hari ini. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan kita semua setelah kita lewati beberapa bencana, bencana demi bencana, tsunami, gempa, corona, dan sekarang sudah dibebaskan. Lalu kenapa ketika kita semua diberikan musibah, kita bertunduk sujud menangisi semuanya? Lalu kenapa sekarang setelah terbebas, ketika kita itu sudah terbebas, masih saja maksiat di mana-mana? Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semuanya karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalian diberikan nafas itu adalah kenikmatan yang akan dinikmati, tapi bukan. Tapi itu adalah kita untuk menobati semua taubat ataupun dosa-dosa. Mungkin kita banyak dosa. Oleh karenanya kita dipertemukan lagi yang namanya dengan Ramadan. Satu hal yang akan saya terangkan kepada antum semuanya, kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya jangan tangisi Ramadan itu ketika pergi, tapi tangisi Ramadan itu ketika kita semua sudah pergi. Lalu ketika kita semua sudah pergi, apakah kita akan menikmati yang namanya Ramadan? Tidak. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti yang namanya mudik, kita lihat para pemudik. Bukan tidak tahu mereka akan macetnya di jalan. Bukan tidak tahu mereka akan panasnya matahari. Bukan tidak tahu mereka akan semuanya mengantri dari sana dan ke sini. Tapi kenapa mereka menjalani dengan menikmatinya? Karena kenapa? Karena hatinya sudah ada di kampung halamannya. Dan itu mengugurkan semuanya, kenikmatan, kesusahan, menikmati semuanya. Lalu kenapa kita ketika mudik, yang artinya mudik kita mungkin tidak tahu. Arti mudik itu adalah menjalin ukhuwah dalam ikatan keluarga. Jadi kalau mudik saja, hanya mudik saja untuk mempertontonkan harta kita, mempertontonkan kesuksesan kita, itu bukan termasuk yang disebut dengan mudik. Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pemudik tidak akan merasakan itu semua. Karena kenapa? Hatinya sudah sampai di kampung halamannya. Kita juga sama. Ketika kita menikmati yang namanya Ramadan, Idul Fitri, kita sampai karena lisoimin farhatani. Karena saum itu kata Rasulullah SAW itu terbagi
kepada dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu farhatun inda fitrihi. Kita senang mendapatkan fitrah. Sekarang kita senang sampai kepada tujuan. Kita senang sekarang tamat yang namanya puasa Ramadan. Kita senang semuanya bisa berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dan sebagainya. Lalu yang paling pentingnya yaitu kata Nabi, yaitu liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah Sang Maha Pencipta kita semua. Lalu kenapa kalaulah kita capek digenjot di dalam bulan Ramadan, sama kayak pemudik tadi, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah itu terasa gampang, nikmat. Karena kenapa? Karena hati kita sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi yang mungkin sekarang tidak dapat mudik, tidak bisa kembali kepada kampung halamannya, itu merupakan pahala ataupun merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hidup ini terasa kecil, hidup ini terasa besar, hidup ini terasa kecil, ataupun yang mempunyai sekarang masalah besar, itu akan gugur dengan sendirinya dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena kenapa? Karena sengaja sebagian nikmat kita dicabut mungkin pada hari ini adalah dengan kita Allah itu sayang, karena Allah itu sangat merindukan orang-orang yang bersujud ketika bulan Ramadan. Ketika 10 Ramadan itu datang, semuanya berbondong-bondong beriktikaf di masjid. Masya Allah. Ketika semuanya sudah 10 terakhir, semuanya sudah pindah kepada rumah, kepada Rina, kepada Momo, pindah kepada semuanya yang mungkin kita terhadap duniawi terus, tapi terhadap Allah ditinggalkan. Oleh karenanya, mumpung ini belum tamat, mumpung ini adalah awal padahal, bukan akhir dari Ramadan, tapi disinilah ujian kita. Karena kenapa? Kita akan diuji. Ketika Ramadan kita taat, kenapa? Karena ketika tidak Ramadan ataupun sesudah Ramadan kita tidak taat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan itulah saya tekankan lagi, apakah Allah ketika bulan Ramadan dan juga Allah ketika Syawal itu berbeda? Tidak, jemaah. Semua sama, Allah itu sama, Allahu ahad. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala esensi dari yang namanya bulan Ramadan menggugurkan dosa, yaitu kembali kepada fitri dengan ditutup yang namanya zakatul fitri. Itu semuanya bukan hanya lahir kita saja, yaitu sesungguhnya untuk kepada kita batin kita yang harus kita perbaiki. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan itu dimaknai juga sebagai syahrul sabri, yaitu bulan kesabaran, bulan dengan penuh proses pendidikan di dalamnya. Kita ditata, kalaulah puzzle itu kita sabar dalam menyusunnya, anak-anak kita sabar, ataupun lato-lato dalam mempermainkannya, itu kita tidak semuanya bisa bersabar dan sebagainya. Lalu kenapa kita tidak munasabahkan kepada iman kita? Ketika bulan suci Ramadan kita diminta yang namanya kesabaran, semuanya sabar, sabar, sabar. Ketika ustadz di masjid dimanapun mengungkapkan yang namanya sabar, 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 sesungguhnya kesabaran itu terjadi pada hari ini. Sabarkah kita ketika orang tua kita sudah tidak ada? Sabarkah kita ketika kita tidak bisa menggapai tangan orang tua kita? Sabarkah kita ketika orang yang tercinta, mungkin anak kita yang kita sayangi, sudah meninggalkan kita? Sabarkah kita ketika yang awalnya mungkin diberikan kenikmatan harta jatuh sejatuh-jatuhnya karena corona kemarin, sekarang menjadi bangkrut? Sabarkah kita? Jadi intinya, mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan yang sabri ataupun yang namanya syahrul sabri, kita semuanya bisa memupuk yang namanya kesabaran. Sebab sabru tu'at-tu'an, sabru anil ma'asiyah, sabru ala iqdarillahil mu'amalah, yaitu sabar itu kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi semua maksiat. Dan sabar itu ketika kita taat, dan juga sabar ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan juga menjadikan pemungkas ketiga khutbah kita hari ini,
Yang ketiga yaitu bulan Ramadan adalah biasa juga dimaknai sebagai syahruz zihad. Lalu kalaulah misalkan dalam ketika sholat, ibadah yang paling pertama adalah sholat. Sholat dimaknai ataupun diawali dengan takbiratul ihram dan mengucapkan Allahu Akbar. Ketika jihad, kita semua sama dengan dimaknai ketika Allahu Akbar sama. Dan sekarang bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal datang. Kita semua sudah berhasil menaklukkan Ramadan itu dan kita berhasil dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak semua yang bertakbir itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang suka memakan ataupun meminum khamr tapi hidupnya damai kok. Yang mungkin sekarang suka berzina tapi hidupnya damai kok. Yang mungkin sekarang suka berjudi tapi hidupnya damai kok. Tapi ingat hadirin, semuanya ada azab yang itu mungkin akan ditunda tapi di akhirat kekal. Atau mungkin dosa yang paling besar adalah apa? Yang kontan diberikan di dunia dan kontan akan diberikan di akhirat, yaitu durhaka kepada yang namanya orang tua. Jangan bangga ketika kita semuanya menikmati hasil duniawi, menikmati semuanya, berfoya-foya dunia, silahkan. Siapa yang melarang? Tapi jangan jadikan juga ketika kita mungkin sekarang bermuslim, berhijrah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghina sesama muslim. Tidak itu yang namanya Islam. Tidak itu yang namanya Islam pada diri. Sekarang fenomena terjadi. Fenomena semuanya terjadi. Menggunjing satu sama lain. Bahkan bukan kepada tetangga kita, tapi mungkin kepada yang mungkin seiman dan juga seia sekata. Hei, dengarkan nasihat ini. Yang mungkin ini disampaikan oleh para ulama dan juga para guru-guru saya. Islam itu bukan diukur seberapa hitam jidatmu. Islam itu tidak diukur seberapa cingkrang celanamu. Islam itu tidak diukur dengan seberapa besar dan juga mewahnya jilbabmu. Tapi Islam itu diukur ketika kepada Allah engkau taat dan juga kepada manusia engkau bermanfaat. Itu yang namanya Islam. Tidak mengurangi esensinya Islam. Kalau misalkan kita dengan mengunjingkan sesama, dan itu fenomena pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 112. Duribat 'alaihim dillata 'aina ma taqimu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bighadabi minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dan Allah, dan mereka diliputi keindahan. Dari ayat ini dipahami bahwa penyebab dari dilimpahkannya kehinaan dan kemurkaan dan musibah mungkin itu lantaran manusia itu sendiri, bukan karena Allahnya, bukan karena semuanya. Jadi jangan ada istilah ketika kita melaksanakan sholat itu menjadi gunjingan orang. Bukan. Karena bukan sholatnya yang salah, tapi orangnya yang mungkin salah. Kita perbaiki diri. Tidak hanya antum, tidak hanya semuanya muslim ataupun muslimat yang mungkin akan masuk surga. Mungkin seorang pemabuk akan masuk surga ketika dia mabuk tapi mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati langsung surga jannah. Apakah Kitmir, seorang anjing dari Ashabul Kahfi yang seorang najis itu masuk ke surga, ataupun seorang pelacur yang mungkin ketika itu dia adalah hina mungkin di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah karena bertobat? Belum tentu juga. Yang mungkin jidatnya hitam, yang mungkin cingkrangnya panjang, yang mungkin jenggotnya mungkin itu sampai 1 meter, itu tidak akan jaminan untuk masuk surga. Tidak hadirin, tidak kaum muslimin wal muslimat, tapi kita akan menggapai itu semua kalau Allah kita semuanya dengan manusia, kita bermanfaat dengan Allah, kita taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian
Kaum muslimin wal muslimat, lalu seperti apakah kita menjalin ukhuwah kita, trilogi yang barusan? Itu menjalin dengan trilogi ataupun dengan ukhuwah yang akan kita bangun pada hari ini, sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita beriman, dengan kita bertakwa, dengan kita melaksanakan sholatul Idul Fitri pada hari ini, kita niatkan tidak ada yang terlambat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua akan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannahnya. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah alladziina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dinilai itu ketika kita bulan Ramadan sering bersedekah. Apakah sesudah Ramadan sedekah itu akan berhenti? Ketika Ramadan mungkin sholat tahajudnya itu semuanya 12 rakaat, 10 rakaat ataupun 2 rakaat, dan ketika kita meninggalkannya kita akan merasa dosa. Padahal itu adalah sunnah. Apakah setelah Ramadan kita akan seperti itu lagi? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ketika kita semua untuk terus meningkatkan pada Syawal. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salah. Anda itu sekarang dilihat oleh malaikat. Ribuan malaikat pada hari ini hadir pada hari ini. Melihat semua wajah-wajah yang berseri-seri. Melihat semuanya wajah-wajah yang sangat sumringah bertemu dengan keluarganya. Tapi bayangkan ketika kita sekarang pulang, orang lain bersalaman dengan orang tuanya. Tangan siapa yang akan kita gapai? Kalau kita tidak punya tangan siapa? Tangan siapa diri yang sekarang masih hidup, berbakti kepada orang tua, karena akan tiba masanya mereka tidak sanggup lagi berbujur kaku. Kita hanya bisa datang kepada kuburannya saja. Ketika kita melaksanakan yang namanya ziarah kubur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya itu melihat. Ketika kita mengucapkan takbir 100 kali, kata guru saya, yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu yang meninggal yakin akan mengucapkan kepada Allah, ampuni anakku, ampuni semua dosanya. Mungkin saya sekarang lagi diazab, tapi ampunilah. Mereka semua meminta ampun kepada kita semua. Berbaktilah wahai para pemuda dan pemudi. Kalaulah sekalian semuanya sekarang diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, ketika semuanya sudah tidak ada, itu tidak ada manfaatnya. Pemuda dan pemudi, dan juga kalau misalkan semuanya banyak yang berkhianat kepada orang tuanya, banyak yang berkhianat kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua itu bukan hanya dengan mengumrohkan, juga menghajikan, bukan memberikan sesuatu pakaian yang mungkin sekarang paling bagus dan paling mahal, bukan. Tapi berbakti kepada orang tua itu kita senangi minimal. Kalau kita tidak bisa menyenanginya, jangan membuat mata mereka menangis karena kelakuan antum semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbaktilah kepada orang tua. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Bulan Ramadan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan juga batin yang telah dilaksanakan ataupun yang mungkin akan kita lalui. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lalui. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan sampai. Jangan bangga Anda sekarang sehat walafiat, mungkin pulang dari sana ketabrak mobil, mungkin pada ketika pulang diracuni dan sebagainya. Semua akan terjadi. Oleh karenanya jangan sampai lewatkan bulan yang sangat mulia ini.
Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha berkuasa. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu orang yang mungkin selalu yakin atas rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan yang tangguh pada kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha memberi petunjuk. Jangan jadikan hati kami hamba-hamba-Mu yang tersesat dari jalan yang lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami Allah. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun. Jangan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan dan juga kedurhakaan kepada-Mu ya Allah. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih. Apabila kami pernah menyakiti hati orang tua kami, apabila kami pernah menyakiti orang tua kami ya Allah, apabila kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah, di pagi hari ini kami bersimpuh kepada-Mu ya Rabbi. Ampunilah kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampuni semua dosa guru-guru kami ya Rabbi. Ampuni semua dosa-dosa saudara kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa istri dan juga suami kami ya Rabbi. Ampuni semua dosa tetangga kami ya Rabbi. Ampuni dosa putra-putri kami ya Rabbi. Sesungguhnya hanya Engkau lah yang maha pengasih, pengampun dosa-dosa kami. Jadikanlah kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amara. Allah